Saksi baru untuk Peggy Setiawan bakal dihadirkan kuasa hukum Liga Akbar. Saksi baru untuk Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon bakal dihadirkan kuasa hukum Liga Akbar. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah belum mengungkap siapa saja saksi baru dalam kasus kematian Vina Cirebon dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Yudi Alamsyah memastikan pihaknya masih menunggu pemeriksaan dari penyidik Polda Jawa Barat untuk saksi baru kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk Peggy Setiawan. Para saksi ini akan menguatkan kesaksian Liga Akbar untuk Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Diketahui Peggy menjadi tersangka utama kasus pembunuhan Vina dan pacarnya, Eki pada 2016 lalu. Namun banyak yang meragukan kalau Peggy terlibat dalam pembunuhan tersebut. Liga Akbar keadaannya baik-baik saja. Insya Allah, dalam waktu dekat juga akan ada saksi-saksi yang menguatkan untuk Peggy dan Liga Akbar, ucap Yudia saat ditemui di Polres Cirebon Kota, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, malam. Kapan mereka akan dihadirkan di depan polisi? Yudia mengatakan pihaknya akan mengusahakan secepatnya mendatangkannya ke Polda Jabar. Ia mengaku bahwa komunikasi dengan Liga Akbar hingga kini masih berlangsung dengan baik, termasuk dalam mempersiapkan saksi-saksi pendukung. Meski demikian, Yudia masih belum mau mengungkap siapa saksi-saksi baru tersebut. Ia berjanji akan memberitahu setelah pemeriksaan. Tapi siapa-siapanya nanti, pokoknya ada deh. Nanti setelah pemeriksaan, ucapnya. Ia menjelaskan, pihaknya masih menunggu jadwal pemeriksaan dari penyidik Polda Jabar. Pemeriksaannya nanti kita nunggu dari penyidik Polda Jabar. Siapnya kapan? Nanti kita sandingkan dengan beberapa saksi yang menguatkan kesaksian Liga untuk Peggy, jelas dia. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Peggy Setiawan sedang menjalani tes psikologi. Perkembangan terakhir di Bandung, Peggy sedang dites psikologi hari ini. Nanti ibunya Peggy juga akan dites. Kalau bapaknya Peggy kami belum tahu dites atau enggak, katanya. Dalam kasus kematian Vina dan Eki, Liga Akbar disebut-sebut sebagai saksi kunci. Liga Akbar atau yang lebih dikenal sebagai Gaga Awot mengenal Vina dan Eki yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan anggota geng motor pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kesaksian Liga Akbar diharapkan dapat meringankan Peggy Setiawan yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2024. Dia pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan disebut sebagai otak kejadian. Namun penangkapan dan langkah polisi menetapkan Peggy menimbulkan banyak tanggapan. Sebab, berdasarkan beberapa saksi, Peggy berada di Bandung saat Vina dan Eki ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada kasus ini, sudah 8 orang yang dijebloskan ke penjara. 7 orang menjalani hukuman seumur hidup dan 1 orang dihukum 8 tahun. Ajukan perlindungan LPSK sementara itu beberapa orang saksi disebut-sebut mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan ada sekitar 3 atau 4 orang yang mengajukan perlindungan ke LPSK terkait kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum pihaknya memberi keputusan pemberian perlindungan terhadap seseorang. Keputusan pemberian perlindungan tersebut akan diputuskan dalam sidang Mahkamah LPSK. Sudah ada pengajuan, tapi kami masih melakukan penelaahan, jadi belum bisa menyampaikan. Yang mengajukan ada 3-4 orang, tapi masih dalam penelaahan, ujar Sri Suparyati, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Menurutnya, semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK. Namun, LPSK memiliki tahapan sebelum memutuskan pendampingan. Asesmen psikologis agak lama. Semua punya hak, tapi kita akan tetap melakukan proses sesuai dengan standarisasi LPSK. Jadi kita harus lihat lebih detail lagi, katanya. Wawan Fahrudin, anggota LPSK, menambahkan, pihaknya menerima 7.645 permohonan pada 2023. Dari jumlah tersebut, tidak semuanya diberikan perlindungan. Di tahun 2024 sejak bulan Januari sampai akhir Mei, jumlah pemohon sudah mencapai 2.372. Sebanyak 1.600 yang masih ditelaah, dan 328 pemohon yang sudah mendapatkan keputusan dari pimpinan, ujar Wawan. Wawan mengatakan, jumlah pemohon pada 2024 diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu dikarenakan langkah sosialisasi tentang perlindungan saksi dan korban yang dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat. Banyak masyarakat memiliki keuntungan-keuntungan dan terlindungi di LPSK, ucapnya. Isi pesan BBM Ucil ke Eki sebelum insiden pembunuhan Vina dibongkar Liga Akbar. Terungkap isi pesan terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, kepada Eki di malam kejadian. Rupanya, Ucil diduga memang memiliki permasalahan dengan Eki sebelum pembunuhan terjadi. Hal itu baru terungkap, ada pesan BBM dari Ucil yang dikirimkan kepada Eki. Isi pesan itu diperlihatkan oleh Eki kepada teman dekatnya, Liga Akbar. Awalnya, pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, mempertanyakan kesaksian Liga Akbar di persidangan yang mengaku mendapat pesan BBM dari Ucil. Menerima BBM masuk dari Ucil, mampus Eki mati, kata Putri Maya. Namun, rupanya kesaksian itu dicabut oleh Liga Akbar setelah 8 tahun kasus itu terjadi. Menurut kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, pesan BBM dari Ucil itu justru dikirimkan ke ponsel Eki. Yang ada ancaman ingin ribut lah. Informasi Rivaldi itu diperoleh sebelum Eki meninggalkan tongkrongan, kata Yudia, seusai Liga diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024, malam. Liga Akbar bongkar, Eki ternyata ditantang Ucil sebelum insiden Vina Cirebon. Setelah 8 tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengungkap bahwa Eki mendapat pesan chat dari Rivaldi alias Ucil sebelum kasus Vina Cirebon. Pengakuan Liga Akbar Cahyana ini berbanding jauh dengan kesaksiannya dalam sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dalam isi dakwaan dan putusan, disebutkan bahwa Liga Akbar Cahyana lah yang menerima BBM dari Ucil. Isi BBM Ucil yakni, mampus Eki meninggal mati. Namun setelah 8 tahun berlalu, kesaksian Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot justru berubah drastis. Liga mendadak mengaku tak bersama Eki saat melintas SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia juga mengaku tak melihat Eki dan Vina dilempar hingga dikejar 11 pelaku. Terbaru kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, Yudia Alamsyah mengungkap sebetulnya Eki mendapat chat BBM dari Ucil sebelum kasus Vina Cirebon. Eki menunjukkan pesan itu ke Liga Akbar Cahyana saat nongkrong di warung depan SMA 4 Cirebon. Terkait BBM yang Rivaldi memang sebelum kejadian saat masih nongkrong di situ, Eki menunjukkan adanya BBM masuk, di mana ada foto Rivaldi yang ada ancaman ingin ribut lah, kata Yudi. Chat BBM dari Ucil diterima Eki sebelum dirinya meninggalkan tongkrongan bersama Vina. Namun Yudia memastikan bahwa Liga Akbar Cahyana sama sekali tak mengenal Ucil. Jadi informasi yang Rivaldi itu diperoleh dari Eki sebelum meninggalkan tongkrongan, tapi tidak mengenali Rivaldi yang ditunjukkan sama Eki, katanya. Mendengar pengakuan baru dari Liga Akbar Cahyana, Putri Maya Rumanti menjadi heran. Pasalnya keterangan tersebut tak dipaparkan saat sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Berubah lagi nih, karena di dalam putusan tidak disebutkan si Liga Akbar menyampaikan justru Eki yang menyampaikan ada BBM tersebut, katanya. Berarti itu kan yang harusnya disampaikan ke kepolisian, tambah Putri. Ia menilai keterangan Liga Akbar Cahyana tak sinkron dengan keputusannya mengubah kesaksian dalam kasus Vina Cirebon. Berarti ini yang membuat tidak sinkron. Kalau memang faktanya Liga Akbar mengetahui bahwa Eki mendapat pengancaman dari terduga Rivaldi alias Ucil dengan mengajak ribut, berarti ini kan harusnya tidak perlu disetting, katanya. Pasalnya Liga Akbar Cahyana mengaku mendapat paksaan dan tekanan untuk memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Padahal faktanya ia mengetahui bahwa Eki sebelumnya mendapat pengancaman dari Ucil. Kalaupun Liga Akbar disuruh, dipaksa mengakui atau berkata bohong, kenapa Liga Akbar tidak menyampaikan ada Eki menunjukkan BBM yang mengajak dia ribut, kata Putri Maya Rumanti. Seharusnya kesaksian Liga Akbar Cahyana soal BBM dari Ucil ini menjadi petunjuk bagi polisi mengungkap kasus Vina Cirebon. Ini agak kurang sinkron padahal itu sudah satu petunjuk dan tidak perlu dipaksa lagi kalau memang benar keterangan Liga Akbar seperti itu, kata Putri. Di sisi lain, fakta baru terungkap lagi dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Satu di antaranya yakni kesaksian palsu Liga Akbar Cahyana. Liga Akbar Cahyana merupakan sahabat Eki,
yang ketika itu mengaku melihat Vina dan Eki dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengakuan Liga Akbar tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Namun kini, BAP Liga Akbar Cahyana itu dicabut setelah 8 tahun kasus Vina Cirebon. Padahal, isi BAP Liga Akbar itu sudah dijadikan fakta persidangan saat vonis terhadap 8 pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah menjalani hukuman. Setelah 8 tahun lamanya, Liga Akbar kini mencabut beberapa poin dalam BAP tersebut. Keterangan yang dicabut Liga Akbar yakni terkait kronologi pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan oleh pelaku. Hal itu disampaikan kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah mengatakan, yang turut mendampingi Liga Akbar dalam pemeriksaan di Polda Jabar, Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2024. Yudia menjelaskan, dalam pemeriksaan itu, Liga meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Liga ini akan meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki. Dari kronologi yang pernah disampaikan Liga, ada beberapa poin yang dicabut, kata Yudia Alamsyah dikutip dari TV One, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Poin yang dicabut oleh Liga Akbar itu yakni soal keberadaannya di malam kejadian. Liga Akbar menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detik-detik Eki dan Vina dikejar oleh geng motor. Padahal pada BAP yang tertuang dalam fakta persidangan, Liga Akbar mengaku ada bersama kedua korban. Saksi mata di TKP penemuan Vina dan Eki, Suroto membantah keterangan Mel-Mel yang mengaku ada di lokasi. Suroto bahkan memastikan kalau sosok Mel-Mel itu tak ada di lokasi. Bahkan menurut Suroto, saat Vina dan Eki terkapar di sisi trotoar, tak ada satupun yang menolong mereka. Padahal kata Suroto, saat itu banyak warga lalu lalang di sekitar flyover Talun tersebut. Namun tak ada satupun yang berani menolong hingga akhirnya Suroto datang. Padahal saat itu, kata Suroto, Vina masih merintih meminta tolong. Saat itu, kata Suroto, kondisi wajah Vina dan Eki seperti habis disiksa. Suroto juga mengungkap kalau kondisi evakuasi saat itu hujan. Kemudian Suroto pun memastikan kalau Mel-Mel saat kejadian tiak ada di lokasi. Menanggapi kesaksian Suroto, mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini lebih meyakinkan. Bahkan Susno 2J membandingkan kesaksian Suroto dengan Mel-Mel dan Aib. Susno 2J juga mengatakan kalau kesaksian Suroto ini bisa mengungkap kasus yang sebenarnya. Egy Ripra takut bertemu 8 pelaku kasus Vina. Mendadak, ciut, jika terpidana ngaku kenal. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra.
Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun, Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah dibriefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah dibriefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon.